Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kuliah. Minggu ini termasuk minggu terakhir ya. Setelah itu kita UAS. Di minggu kemarin adik-adik sudah mempresentasikan minimal desanya masing-masing. Ya. Jadi paling tidak saya berharap seperti awal saya sampaikan, di tengah juga berapa kali saya tekankan bahwa ketika adik-adik belajar merentah desa dan tujuan akhirnya adalah adik-adik kuliah itu juga untuk diri kalian dan untuk desa kalian. Saya berharap adik-adik bisa mengenal desa kalian sehingga Anda bisa secara langsung mempelajari apa saja fenomena yang terjadi di dalam desa kalian. Tapi ya tergantung pada kalian sendiri kalau Anda mau mendalami lebih dalam, saya kira. Tetapi paling tidak diskusi kita kemarin adalah sebagai awal ya. Ini jangan berhenti di situ, jangan berhenti karena tugas, tapi minimal pengetahuan tentang pemerintah desa itu akan berlangsung selamanya. Dan mau tidak mau adik-adik adalah nanti adalah sarjana ilmu pemerintahan. Seorang ahli, spesifikasinya Anda adalah di dalam pemerintahan. Jadi paling tidak harus mengenal. Oke, ada beberapa fenomena-fenomena yang terjadi di desa. Di antaranya mungkin yang ada disampaikan, ada beberapa tokoh masyarakat, ada yang mungkin masih keluarga tokoh pendiri masyarakat juga. Dan hari ini saya sendiri, saya pribadi dalam berduka ya, ada saudara termasuk tokoh pemerintah desa, tokoh masyarakat desa yang kemarin meninggal dunia. Jadi di desa kami, di kampung kami hari ini mungkin bisa dikatakan lagi berduka karena kehilangan, ditinggalkan seorang tokoh masyarakat yang selama ini berpikir tentang nasib bagaimana dusunnya, bagaimana desanya, berjuang segenap tenaga maupun pikirannya untuk kehidupan masyarakat. Oke, itu mungkin sekilas. Di pertemuan terakhir ini, kalau kemarin mungkin sedikit banyak juga kita membahas tentang elit tokoh masyarakat yang ada di desa. Jadi saya mengulas kembali sedikit banyak. Di masyarakat desa itu tidak lepas dari beberapa tokoh. Mungkin ada juga kemarin menyampaikan ada beberapa tokoh yang dulu membabat alas atau pendiri daripada desa itu. Ya, mungkin basicnya ada yang pedagang, ada yang ulama, ada yang tokoh budaya dan sebagainya. Itu yang terjadi. Dan sampai hari ini saya kira ketika kita berbicara desa, urusan kepentingan desa tidak lepas dari beberapa tokoh-tokoh itu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ekonomi, dan sebagainya. Kenapa harus dilibatkan? Ya, karena namanya keluarga, namanya pemerintah desa. Begitu juga pemerintah pusat. Nah, kalau pemerintah di pusat mungkin bicaranya bukan tidak tokoh agama, tetapi mungkin sudah sentral, NGO atau sebagainya. Tapi kalau di desa mungkin tidak ada yang namanya lembaga NGO, ya ada tetapi skupnya terlalu kecil. Paling ada itu kelompok-kelompok masyarakat. Gitu ya. Oke. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimana manajemen konflik dalam pemerintahan desa. Ya. Tentunya adanya pemerintahan, adanya sebuah negara, terbentuknya negara itu adalah karena adanya konflik, interest, kepentingan dan sebagainya. Setiap masyarakat, setiap individu pasti punya yang namanya kepentingan, yang mungkin bisa juga selaras dengan yang lainnya atau bisa juga bersinggungan dengan kepentingan. Berbicara tentang konflik, konflik itu apa? Kalau secara umum ya antara harapan dan kenyataan itu pasti berbeda. Antara ekspektasi dan kenyataan bisa juga berbeda.
Ini wajar bagi kita sebagai manusia yang mungkin ada keterbatasan, ada kelebihan dan sebagainya. Sehingga manajemen konflik itu bisa dikatakan sebuah proses sistematis yang digunakan untuk mengenali, memahami, menangani konflik secara efektif agar berkembang menjadi kekerasan atau perpecahan, atau untuk mencari solusi yang adil dalam berkelanjutan dari semua pihak yang terlibat. Jadi itu adalah sebuah proses. Saya kira setiap orang pasti ada proses, nggak ada yang proses kun fayakun langsung jadi, enggak. Pasti yang namanya manusia, makhluk seperti kita, pasti ada tahapan, ada proses yang harus kita lalui. Ya ada kalanya proses itu pendek, ada kalanya proses itu panjang, ada kalanya proses itu cepat, ada kalanya proses itu lambat. Itu wajar dari kehidupan kita. Tetapi berbicara konflik di sini, bagaimana kita memanage sebuah konflik itu menjadi sesuatu yang proses yang bisa kita nikmati, bisa kita jalani dengan baik sehingga menghasilkan sesuatu yang sama halnya seperti kalian. Saya nggak mungkin ada adik ini tanpa ada masalah. Pasti ada masalah dalam hidup. Entah itu persoalan yang kecil atau besar, pasti. Anda bangun tidur itu pasti ada masalah. Entah itu ngantuk, entah itu tadi malam banyak begadang sehingga sebagainya. Nah, tetapi bagaimana cara kita menghadapinya? Nah, ketika kita ngomong di desa, berarti masyarakatnya cenderung saling mengenal, sehingga apapun yang terjadi bisa menjadi diskusi bagi masyarakat. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada beberapa pakar yang mengartikan bahwa kayak Stephen P. Robin pada tahun 96 mengatakan bahwa manajemen konflik itu adalah proses mencakup persepsi adanya perbedaan, pengakuan terhadap perbedaan tersebut, dan usaha untuk mengelolanya ya, agar tidak merugikan sebuah organisasi. Jadi Stephen mengatakan bahwa manajemen itu adalah sebuah proses mencakup persepsi adanya perbedaan. Nah, bagaimana perbedaan itu untuk mengelolanya agar tidak merugikan sebuah organisasi. Thomas Kilmann juga mengatakan bahwa manajemen konflik itu adalah serangkaian gaya atau pendekatan yang digunakan seseorang untuk menyelesaikan konflik antara pribadi dan kelompok. Kalau Lederer mengatakan bahwa manajemen konflik itu adalah upaya untuk menciptakan struktur, proses untuk membangun kembali hubungan dan mencapai rekonsiliasi di tengah ketegangan. Setiap orang punya keterbatasan kemampuan, pasti ketika kita melihat pasti ada sesuatu, entah itu Anda sampaikan atau tidak. Ya. Nah, itu wajar begitu. Nah, unsur-unsur daripada manajemen konflik itu harus pertama Anda harus mengetahui identifikasi konflik, menyadari bahwa konflik terjadi itu perlu ditangani atau tidak. Jadi ada masalah yang harus kita pikirkan, ada masalah yang harus tidak kita pikirkan, ada masalah yang harus kita selesaikan, ada masalah yang tidak harus kita selesaikan. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi ini penting apa enggak. Dan awakmu semua kok pikir kok yo stres dhewe repotnya. Nah, yang kedua ada analisis konflik. Jadi untuk menentukan akar masalahnya, pihak mana yang terlibat, serta dinamika hubungan yang terjadi apa. Jadi ketika Anda sudah melihat identifikasi masalahnya, apa akar masalahnya? Siapa saja yang terlibat?
serta dinamika hubungan, artinya bagaimana hubungan yang terjadi. Minggu desa macam-macam, dadi wong itu ono sing gak wawu bareng. Ya. Kemarin aja ketika ada saudara yang meninggal itu ya ada pro dan kontra karena dia tokoh. Ada yang pro pada kebijakannya, ada yang tidak pro pada kebijakannya. Maupun tapi dalam kondisi yang seperti itu bisa juga ada yang menerima, ada yang ya macam-macam jenenge wong ya. Kemudian yang ketiga, kita harus bicara tentang strategi penyelesaiannya. Metode penyelesaiannya harus seperti apa? Apakah harus ada negosiasi, harus ada mediasi atau arbitrase, atau juga dengan kalau di desa ada cara musyawarah. Nek wong Islam istilahnya tabayun. Ya, nek sampean bahasa orang politik, orang pemerintah klarifikasi. Ya. Tuh. Yang keempat, ada tindakan resolusi. Ini menerapkan langkah-langkah nyata yang menyelesaikan sebuah konflik. Oke, kalau sudah ada masalahnya mediasinya, maka resolusinya apa? Pilihannya apa? Tentunya resolusi itu kadang juga membawa sesuatu yang barangkali juga kita sulit menerimanya, bisa juga bangga menerimanya atau bisa juga terima dan sebagainya. Yang terakhir adalah pemantauan atau evaluasi, menilai keberhasilan solusi itu sebagai konflik yang berulang. Jadi ada antisipasi terjadinya konflik itu terjadi atau tidak. Nah, tujuan daripada konflik tekon di kemarin. Ya, oke. Perbedaan budaya, adat istiadat ini akan terus dan terus berkembang. Ya nek biyen rek wong nikah ku oleh tanggane, tangga dusun, tangga desa ngono ya. Sekarang bisa antar pulau, antar daerah, fanatisme terhadap suku mungkin sekarang sudah agak berkurang, tetapi paling tidak pasangan itu bisa juga membawa gaya perubahan di setiap daerah. Ada saja asimilasi, akulturasi itu pasti terjadi. Sehingga ini terkadang ketika ini diterapkan menjadi sebuah perbedaan. Wah, nek nggenku tahlilane mek kulwah lotok misalnya. Wah, nek nggenku konflik, nggenku nek tahlilan jangkep misalnya. Atau mungkin ketika peringatan 17 Agustus di desa saya itu kalau keluar desa menyembelih kerbau misalnya. Yuk kini kok nyembelih pitik tok ya. Nah, itu juga menjadi diskusi bagi masalah. Belum lagi soal agama. Wah, di komunitas Muhammadiyah tok, iki ono NU tok. Nah, itu bisa juga menjadi konflik juga. Kemudian ada komunikasi yang tidak efektif. Komplikasi ini timbul karena kesalahpahaman, kurangnya komunikasi, penyebaran informasi yang keliru. Ya. Jadi warga itu menyebarkan isu lewat media sosial, bisa dana desa dikorupsi pada belum tentu diverifikasi. Jenenge gosip, digosok semakin. Kadang informasi itu bisa ditambahi, bisa dikurangi, apalagi dia punya dendam secara keluarga atau pribadi dan sebagainya, bisa diputar-putar. Bahasanya sekarang di framing, digoreng ya. Yang ketujuh, tidak jelasan aturan atau batas wilayah ini juga menjadi sumber-sumber persoalan bagi masyarakat. Jadi kesimpulannya bahwa konflik di tingkat desa itu bersifat multidimensional. Ada butuh pendekatan partisipatif, transparan, berbasis musyawarah, dan sebagainya. Dan sore masyarakat desa diselesaikan dengan cara struktural. Wah, itu tugasnya Pak Polo, tugasnya ini nggak bisa. Ya, kita harus duduk bersama-sama, didatangi, silaturahmi, dan sebagainya. Apalagi orang Jawa. Orang Jawa itu kalau di pangku, istilah didatangi,
Bayun itu sudah perbedaan itu beda. Bu Joko kok ngomong keluar-keluar diparani tenan dijak ngopi jak anu wis beda rek. Terus bagaimana peran pemerintah desa untuk mengelola konflik itu? Kepala desa itu biasanya juga menjadi mediator, menjadi pengambil keputusan terakhir biasanya. Wis kalau seperti itu begini. Tapi itu melalui proses, artinya biasanya diskusi panjang mengumpulkan beberapa pihak untuk yang bersengketa untuk diselesaikan. Biasanya ono konflik rumah tangga, konflik antar tetangga, ning desa digo nanti. Wah, digo nang Wak Polo. Kok nek gak kena digo nang Polo, digo nang Wak Lurah kan ngono. Atau bisa juga dipanggilkan ya terakhir jalur hukum. Biasanya musyawarah dulu. Misalnya ibu sampean ambil adik ibu sampean romane urusan warisan, bangunan, tanah dan sebagainya. Akhirnya ya celoknya Pak Pola cek gen mediasi atau Pak Kepala Desa sebagai penengahnya. DPD, Badan Permusyawaratan Desa, ini kalau kita melihat strukturnya, dia adalah sebagai wakil masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, tugasnya apa? Ya menerima pengaduan-pengaduan masyarakat dan disampaikan kepada pemerintah desa secara tokoh-tokoh adat, agama, tokoh masyarakat sebagai penyejuk. Nah, kadang ya kiai ini melok turun tangan nek sesepuhe mudhun kadang ya untuk meredam emosi masyarakat jika terjadi sebuah konflik antar keluarga, antar dusun, antar RT dan sebagainya. Ada lembaga-lembaga RT, Karang Taruna, PKK. Ini juga membangun kohesi sosial, komunikasi antar warga. Di RT itu ada namanya jenenge rukun tetangga. Makanya ada rukun warga, ada istilah-istilah yang digunakan di dalam pemerintahan desa kita. Rukun warga, rukun tetangga. Kalau RD, rukun desa. RT, PKK ini biasanya membuat sebuah kegiatan-kegiatan, membangun sebuah komunikasi yang mungkin informasi-informasi itu hanya tahu sepihak. Ketika bertemu, ketika berkegiatan bisa memecahkan sebuah konflik. Pemerintah desa juga sebagai fasilitator komunikasi informasi. Jadi bisa juga pemerintah desa mengklarifikasi atau mendatangkan sumber-sumber yang terkait dengan informasi ketidakjelasan. Misalnya di desa ada pengusaha yang membangun perusahaan di situ, kemudian menimbulkan sebuah pencemaran konflik di masyarakat, maka pihak desa bisa memanggil pengusaha itu dipertemukan dengan masyarakat untuk berdialog. Bagaimana solusinya, apakah itu ada kompensasi atau bagaimana. Kemudian pemerintah desa juga memberdaya masyarakat, melakukan pendidikan hukum. Pemerintah desa memberikan fasilitasi kesadaran hukum, misalnya membentuk kelompok sadar hukum, kelompok sosial masyarakat yang bergerak di meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga perencanaan pengambil keputusan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Adapun tahapan-tahapan, ya, walaupun mungkin di atas sudah ada strateginya, tetapi tahapan manajemen konflik itu yang pertama harus diidentifikasi masalahnya dulu, analisis pihak yang terlihat, pemilihan strategi, implementasi solusi, dan evaluasi monitoring. Ini yang mungkin harus dilakukan. Apalagi sekarang itu masyarakat semakin pinter, cerdas, informasi dari segala arah. Iya nek biyen rek kan media sosial. Mungkin kerumune jari Wagun, jarone lek Gimo, jari ngono kan. Kalau sekarang bisa browsing, bisa dari media sosial, dari mana saja bisa masuk gitu. Sehingga konflik itu juga menjadi sebuah
persoalan guys, zaman-zaman sekarang. Apalagi sekarang orang punya rekam jejak digital ya. Jadi kalau nggak percaya, saya punya fotonya, saya punya videonya, saya punya artikelnya. Wah, itu parah. Maka yang diperlukan di sini adalah bagaimana pemilihan strategi penyelesaiannya ya. Secara umum ya kita harus musyawarah mufakat, paling tidak partisipatif, mediasi antar pihak yang netral, ada negosiasi, ada arbitrase, putusan yang pihak-pihak oleh otoritas desa. Wis ya napa karep sampean Pak Lurah? Kula pasrah panjenengan mawon. Kalau jenengan mengatakan tidak, ya kami menyatakan tidak. Ada pembukaan secara umum. Implementasinya bagaimana? Ya harus ono berita acaraan ya rek nek kepengin aman. Harus ada pernyataan secara tertulis sehingga semua pihak bisa saling mengingat jika lupa. Nek gak ono ya bisa lupa. Akhirnya ketika itu masalah muncul kembali akan tarik ulur. Jadi dalam rangka tahapan ini, misalnya contoh terkait dengan konflik mengidentifikasi masalah, aktornya siapa sih? Siapa sih yang mengejak provokatornya? Protes warga soal apa? Soal jalan misalnya. Siapa sih ngejak awan? Oh, iya Pak itu biasa nggarap tapi gak dikai proyek atau gak kebagian, itu juga terjadi. Sehingga akar masalahnya, motifnya bisa diketahui. Konflik tanah warisan misalnya. Lah apa sih wong kok umur kambek dulure. Ya mbuh anake lho katene wisuda skripsi bobo duwe akeh. Terus karepe dodol warisan ngono kan. Lah dulure kan sing duwe dhuwit. Nah, akhirnya jadi persoalan juga. Terus konflik di desa seperti itu wajar. Terus bagaimana strateginya? Kalau misalnya terjadi yang minimal ono rembukan, ada pertemuan, ada musyawarah untuk menjadi konsensus secara lokal, baik secara terbuka maupun partisipatif atau menghindari paksaan. Oke. Kelebihannya bukan rasa memiliki ownership. Jadi kalau di desa itu harus tenggang rasa. Masalah podo kenal rek yen gak tonggone barang kan repot. Kemudian ada pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai kedamaian. Hanya di desa atau di kampung itu biasanya ada forum-forum majelis-majelis. Entah forum rukun warga, rukun tetangga, terus sekali dan sebagainya, sehingga itu menimbulkan pendidikan bagi masyarakat untuk bertoleransi antar sesama. Kita harus menghargai adanya kesenjangan ekonomi, ada kesenjangan pendidikan, ada kesenjangan status sosial dan sebagainya. Ini juga akan berpengaruh. Sehingga membangun konflik itu ya harus ada kotak saran, ada forum warga, ada media sosial resmi. Kalau sekarang mungkin setiap warga sudah punya media sosial masing-masing. Ono grup RT, grup kader, ada grup desa, ada grup apa. Itu biasanya ada di desa. Oke. Ada beberapa contoh di sini, misalnya terkait dengan tanah kasus yang terjadi di desa. Tanah kas desa 5 hektar selama ini digarap oleh petani secara turun-temurun, tiba-tiba disewakan oleh pemerintah desa. Jadi yang sering muncul itu biasanya ono tanah kas desa. Dulu tuh ada otonomi desa, ada otonomi dukuhan. Tanah kas desa yang bila diserana nang dukuhan sih, kok sekarang ditarik ke desa, disentralkan ke desa.
Mengapa? Nah, itu biasanya lalai. Atau mungkin banyak masalah-masalah yang lain. Nah, ini kita harus tahu aktornya siapa, mengapa ini tanahnya kok disentralkan. Mungkin karena undang-undang APBDes itu tidak ada APBDes tingkat dusun, tidak ada. Yang ada adalah tingkat desa. Terus penyelesaiannya seperti apa? Ya mungkin karena itu menjadi tanah kos dusun biasanya, maka tercatat di APBDes desa, tetapi alokasinya digunakan untuk dusunnya masing-masing sesuai dengan banyak solusi-solusi yang mungkin barangkali bisa ditawarkan, atau mungkin banyak kasus-kasus yang lain. Saya kira adik-adik juga akan tahu. Kalau mungkin di desa kalian saya tanya, mungkin desamu hari ini apa sih yang pernah terjadi konflik di masyarakat desamu, saya kira ada. Masuk karena masalah belas, wah tahu Pak, Lurahe selingkuh kalau anak Bu Polo, wah salah apa Bu Polo, Pak Polonya sudah meninggal ya Pak Rondo ya Pak. Hanya saya dulu pernah nangani kasus di desa mana ya, di Kintelan. Nah, ada kepala dusun berselingkuh dengan warganya. Ya apa? Warganya rondo pisan. Ya dingoni, jadi tanggung jawab kepala dusun. Tapi ya dingoni, tapi ya gak ngoni kan. Nah itu akhirnya terjadi konflik di istrinya kepala dusun itu. Akhirnya digerebek, tertangkap masyarakat. Terus masyarakat menuntut agar Pak Polo diberhentikan. Terus pasal apa sih digawe? Undang-undang mana yang digunakan untuk menjadi alasan kepala dusun itu diberhentikan? Itu istilahnya pager mangan tanaman. Nah, maka dasar hukumnya apa? Nah ini menjadi diskusi. Pak Polo sendiri punya alasan, Bu Polo juga punya alasan untuk, artinya bisa dikatakan perbuatan tercela, bisa perbuatan itu, tetapi dasar hukumnya bisa juga belum secara nyata itu bisa menjadikan alasan Kades atau sehingga memutuskan Pak Kadun itu diturunkan. Tetapi secara moral mungkin bisa juga kepala dusun itu sudah bisa dikatakan tidak layak untuk menjadikan pemimpin di dusun itu. Oke, sehingga terjadilah diskusi panjang, konflik bermasalah di masyarakat. Masyarakat menghendaki itu harus turun, pantas kita punya pimpinan yang seperti itu. Tapi konflik secara hukumnya belum selesai. Tapi bicara moral, etika, ya mestinya. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik itu adalah mencegah konflik itu biar tidak destruktif. Orang boleh berbeda pendapat, tetapi itu bukan berarti nantinya harapannya bisa menjadi perpecahan, tetapi menjadi sebuah solusi, sebuah kekuatan, sebuah diskusi yang panjang sehingga benar-benar ketika solusi itu ditemukan bisa menjadi sebuah kesepakatan yang bisa kita terima bersama. Yang kedua, meningkatkan hubungan antar individu dan kelompok. Kok meneng-menengan, gak nyopong piye kan, masa ya dijarno rek. Biarlah waktu yang akan menyelesaikan Pak. Bisa nggak seperti itu? Biarlah waktu yang menyelesaikan. Ada juga memfasilitasi komunikasi terbuka dan adil. Jadi ketika misalnya ada teman saya loh, itu kok gak penak, gak nyopon apa ya, masa itu jarno. Ya, artinya harus ada komunikasi, harus ada keterbukaan sehingga ada win-win solution. Menciptakan keputusan secara pasti, dan harapannya bisa menemukan iklim kerja kelompok sosial yang harmonis kalau di sana.
Oke, itu mungkin sedikit pengertian tentang. Nah, terus sekarang bagaimana dengan sumber-sumber konflik itu terjadi? Kalau kita bicara di desa, konflik itu seringkali karena muncul interaksi sosial, ya. Munculnya perbedaan kepentingan, kekurangan, atau bisa juga karena kurang transparansi, atau bisa juga mungkin pengambilan keputusan secara sepihak. Artinya bisa juga misalnya ada perbedaan kepentingan. Setiap individu, ya, dalam masyarakat di desa tujuannya pasti ada beda. Bisa juga misalnya contoh alokasi bantuan sosial BLT yang dianggap tidak adil. Jenenge pemerintah desa mungkin ya sesuai kuota, ya, jatah. Terus kuota yang diberikan pada pemerintah desa bisa juga tidak tepat sasaran. Ada asumsi, ada persepsi penerima BLT misalnya, oh mungkin karena tim suksesnya, oh karena saudaranya, oh karena temannya. Padahal mungkin ketika penerimaan bantuan sosial atau BLT itu bisa juga melalui seleksi, syarat-syarat yang harus bisa juga. Tetapi terkadang itu menjadi sebuah polemik, menjadi sebuah bahasan konflik di masyarakat. Bisa juga yang di data tersebut masih kaitan dengan pejabat yang berwenang atau pemerintah desa sehingga menjadi. Ada juga kasus misalnya pemanfaat tanah kas desa untuk proyek tertentu, bisa juga terjadi. Mungkin ada dia tidak melihat atau mungkin belum sampai ke sana. Ada beberapa desa tanahnya itu dialih fungsikan. Ada yang digunakan untuk FASU, kegiatan fasilitas umum, untuk lapangan, untuk lembaga pendidikan, untuk rest area atau apa, sehingga itu menjadikan diskusi bagi masyarakat, pertanyaan bagi masyarakat. Ada yang ditukar gulingkan karena ada program industrialisasi bisa juga. Ada juga misalnya kasus perebutan sumber daya lokal. So itu biasanya urusan banyu, nek wayah banyu gilir, banyu opo itu bisa juga pasangan. Air yang umumnya dingin ketika musim petani membutuhkan air itu bisa menjadi panas. Kayak hutan desa itu bisa juga menjadi sesuatu yang diskusi. Jadi kalau ada adik mungkin selama ini jenenge cewek paling gak paham urusan ini, tetapi ketika petani misalnya daerahnya ada aliran air sungai yang airnya itu bergiliran kemudian jatahnya dikurangi atau bagaimana, wah itu menjadi persoalan. Di kelompok petani, pengusaha tambah berselisih paham soal lahan pertanian, lahan sering terjadi di desa. Ya, mungkin karena industrialisasi, karena proyek apapun sehingga itu kadang menjadi persoalan. Kemudian yang kedua persoalan kurangnya transparansi atau akuntabilitas. Ketika pemerintah desa tidak terbuka proses perencanaan penggunaan dana desa, akan muncul kecurigaan ketegangan di dalam masyarakat. Mungkin masyarakat tidak tahu proses perencanaan, proposal sebagainya, tahu-tahunya masyarakat jadi ada masalah langsung ditangani. Padahal kalau kita bicara pemerintah harus ada perencanaan, harus ada sebuah APBDes, rancangan anggaran yang disusun. Tapi terkadang masyarakat tidak paham dengan itu sehingga itu menjadi sesuatu yang dianggap tidak transparan. APBDes tidak dipublikasi. Biasanya uang itu masyarakat misalnya buat baleho di desa-desa itu kan dipasang baleho anggaran desa kan ya, bahwa desa menerima penerimaan pengeluaran sekian itu diterima, tetapi yang ditampakkan di situ adalah secara umum. Misalnya desa ini menerima ADD sekian sampai 1,5 M untuk operasional
berapa, untuk pembangunan berapa, itu mungkin ditulis, tetapi rinciannya penggunaannya tidak bisa disampaikan di situ. Itu biasanya akan menjadi kecurigaan bagi masyarakat untuk mempertanyakan itu. Atau bisa juga tentang pengadaan proyek yang tidak melibatkan masyarakat. Itu moro tuku lampu, tuku diesel, tuku ya apa itu, mau lemak lah, itu semacam itu. Biasanya warga itu memprotes bangunan jalan yang tidak sesuai dengan prioritas hasil musyawarah. Ini jari ini jalannya dicor, kok saiki di aspal, kok ini kemarin sampai sini, kok sampai segitu. Atau bisa juga lebarnya kok berkurang ya. Kadang di tengah-tengah itu masyarakat mengusulkan, atau bisa juga beda di tengah-tengah kalau tokoh masyarakat yang datang. Itu kok gak lewat kampungku, ganggu. Padahal di rapatnya poros desa, tokoh masyarakat rumahnya tidak di jalan poros sehingga tidak dibangun. Tetapi karena dia tokoh, bahaya gini gak difasilitasi, tidak dengan inspirasinya bisa memprovokasi warga, karena dia mungkin bisa juga menjadi panutan bagi atau istilahnya adalah patron klan. Jadi ada panutan. Jadi di desa itu sangat wajar atau mungkin biasa ada patron klan. Mungkin karena dia sudah tua atau mungkin karena ada kemampuannya, ekonomi dan sebagainya, sehingga masyarakat nopo jari. Bisa juga persoalan kesenjangan ekonomi, dominasi kelompok elit terhadap kebutuhan seluruh desa. Alah paling ya pancet iko-ikoai sudah di pengurus, iko-ikoai sudah di panitia. Pasti seperti itu. Masyarakat miskin jarang dilibatkan dalam program pemberdayaan. Tapi konflik antar warga, distribusi program-program misalnya PKH, PM atau program-program yang lainnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil oleh keluarganya. Yang kelima, sumber-sumber perbedaan atau konflik itu bisa juga perbedaan budaya, agama, adat. Keragaman budaya, kepercayaan di desa ini juga bisa memicu konflik. Khususnya jika ada perbedaan sosial, adat istiadat, praktik keagamaan dan sebagainya. Mungkin bisa juga ada pendatang. Ini bahasa wong desa masyarakat sengkan apa rek sengkan itu. Sengkan itu pendatang. Misalnya kayak Beli misalnya, dia orang Magetan, orang tapi mau menetap di umur, dia aktif di desa itu sehingga secara tidak langsung dia akan membawa budaya adatnya daerahnya untuk diterapkan di, atau bisa juga karena nikah di situ, karena dia dianggap berpengalaman di desa yang lain, ya, sehingga dia melakukan sebuah kegiatan praktik di desa itu sesuai dengan pengalamannya di desanya asli kelahirannya, padahal dia tinggal di desa itu biasanya